Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Waalaikumsalam. Dewan Juri yang saya hormati, teman-teman pustakawan di seluruh Indonesia yang saya banggakan. Perkenankan saya pada kesempatan ini menyampaikan prestasi dan visi kepustakawanan saya dengan judul Mendukung Terwujudnya Yogyakarta sebagai pusat pendidikan terkemuka di Asia Tenggara melalui perpustakaan. Sebelumnya perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Yulfa Kurniawan, pustakawan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Istimewa Yogyakarta sejak 2010. Prestasi saya juara harapan 1 pustakawan tingkat DIY di tahun 2016, kemudian di 2020 juara 1 inovator sepatu Joliva dan lulus sertifikasi pustakawan. Kemudian pendidikan saya formal sarjana S1 Ilmu Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga. Kemudian non formal Diklat Tim Penilai Jabatan Fungsional Pustakawan. Organisasi profesi aktif sebagai pengurus PDIP IDIY sejak 2014. Kemudian capaian kinerja internal menjadi tim penyusun 2 regulasi daerah bidang perpustakaan, menjadi koordinator teknis jaringan kerjasama 39 perpustakaan di DIY, dan menjadi pendamping lebih dari 38 perpustakaan. Kemudian di eksternal, saya juga mendampingi pengelolaan perpustakaan masjid di pondok pesantren. Baik, Bapak Ibu, target DIY di tahun 2005 adalah menjadikan Yogyakarta sebagai pusat pendidikan terkemuka di Asia Tenggara. Kemudian, menurut BPS di tahun 2019, harapan lama sekolah masyarakat DIY tertinggi se-Indonesia di atas rata-rata nasional, yaitu sebesar 15,58. Artinya apa? Masyarakat DIY ini memiliki minat dan motivasi yang tinggi untuk belajar, bahkan melanjutkan sampai jenjang pendidikan tinggi atau sarjana. Tentu saja perpustakaannya harus didesain sedemikian rupa agar berkualitas. Kemudian bagaimana cara mendesain perpustakaan itu berkualitas? Kita sudah mengenal ada namanya Standar Nasional Perpustakaan. Koleksinya harus mencukupi, sarana prasarananya harus memadai, pelayanan perpustakaannya harus beragam, tenaganya harus profesional, penyelenggaraan dan pengelolaannya pun juga harus optimal. Komponen penguat di situ ada inovasi. Ini menjadi sebuah bagian bagaimana perpustakaan diselenggarakan secara berkualitas. Dengan menyiapkan perpustakaan sesuai standar nasional ini, saya memiliki strategi 3M. Ini bukan 3M Corona, tetapi 3M strategi pendampingan yang saya lakukan. Yang pertama adalah mensosialisasikan. Bagaimana saya mensosialisasikan unsur-unsur apa saja yang harus ada di dalam standar nasional perpustakaan kepada pengelola perpustakaan. Kemudian M yang kedua adalah mengadvokasi. Ini menurut saya strategi paling penting karena bagaimana kemudian menanamkan visi yang kuat kepada pimpinan lembaga untuk mau merubah, berbenah diri terhadap perpustakaannya. Dan advokasi ini juga saya lakukan kepada instansi induk dari institusi tersebut. Karena apa? Ini menjadi pendorong untuk yang lebih kuat kepada institusi untuk membenahi perpustakaannya. M yang ketiga yaitu mentoring. Bagaimana saya harus mengetahui, memiliki kompetensi A sampai Z perpustakaan untuk saya bagikan kepada pengelola perpustakaan. Dari strategi pendampingan 3M ini, capaiannya adalah 28 perpustakaan terakreditasi. Lebih dari 70%-nya terakreditasi A. Dan 10 perpustakaan pada tahun ini sudah saya dampingi untuk kemudian diakreditasi di bulan November. Perlu saya sampaikan bahwasannya ini adalah capaian personal yang saya selaku yang diberi tanggung jawab untuk membina, mendampingi penyelenggaraan perpustakaan di wilayah kota Yogyakarta. Jadi kalau sebagai informasi, DIY terdiri dari 1 kota dan 4 kabupaten. Saya diberi tanggung jawab di wilayah kota Yogyakarta, khususnya untuk jenjang pendidikan SMA. Kemudian capaian saya berikutnya adalah 8 perpustakaan sekolah juara nasional. Dan ini datanya sudah bertambah menjadi 9, karena kemarin
SMA Negeri 1 Bantul sudah diumumkan menjadi juara 1 tingkat nasional. Dan ini tentu saja tidak hanya semata juara dan akreditasi A. Saya mengetahui prosesnya bagaimana perpustakaan itu disiapkan dari sebelum akreditasi, kemudian di akreditasi dia sudah naik 1 level, kemudian di lomba tingkat daerah dia sudah naik kelas lagi 1 level. Kemudian di lomba tingkat nasional, dia juga sudah naik kelas lagi 1 level. Ini artinya apa? Bahwasanya ada progres kemajuan dari pengelolaan perpustakaan. Dan ini tidak hanya semata prestasi dan bentuk dari akreditasi, tetapi ini adalah bagi kami selaku pendamping, ini adalah advokasi yang paling ampuh pada saat ini. Jadi bagaimana kita bisa tanda kutip menekan penyelenggara perpustakaan untuk mengembangkan perpustakaannya. Dan itu sangat terlihat prosesnya, progresnya jelas, dan manfaatnya pun juga terlihat sangat jelas bahwasanya perpustakaan dikembangkan tidak hanya untuk institusinya, tetapi juga untuk masyarakat sekitar. Kemudian saya juga tidak lupa melakukan pendampingan di kegiatan sosial kemasyarakatan, mendampingi pengelolaan perpustakaan Masjid Dalilatul Iman, tempat saya lokasinya tidak jauh dari rumah dan pondok pesantren Komplek Q Al Munawir. Kemudian visi besarnya, apa yang sudah saya lakukan itu, ya, capaian-capaian yang sudah saya lakukan tadi, visi besarnya adalah pada diagram yang ada di tampilan layar. Yang saya lakukan adalah di sini, bagaimana menyiapkan perpustakaan itu sesuai standar nasional. Dan itu akan menjadi fondasi dan akselerasi dalam pelaksanaan Yogyakarta Learning Gateway yang meliputi jaringan seluruh perpustakaan di DIY, yang di sana ada integrasi katalog, buku elektronik, jurnal elektronik, repositori, fasilitas perpustakaan, dan layanan-layanan lainnya. Tentu saja ini memberi kemudahan akses informasi kepada masyarakat. Kemudian kondisi existing yang ada di DIY, bahwasanya kita memiliki jejaring kerjasama yang bernama Sepatu Joliva. Sepatu Joliva ini adalah jaringan kerjasama di perpustakaan yang di daerah istimewa Yogyakarta. Dan saya diberi tanggung jawab untuk mengelola layanan ini untuk dilaksanakan dengan baik. Layanan ini mengintegrasikan berbagai jenis perpustakaan, memberikan layanan silang kunjung dan silang pinjam antar perpustakaan. Layanan ini menjadi terpilih sebagai top 45 inovasi pelayanan publik tahun 2019. Dan bagi pemerintah daerah yang inovasinya masuk dalam top 45 inovasi pelayanan publik, berhak mendapatkan dana insentif daerah. Besarnya hanya 8 miliar saja. Kemudian ini adalah skema mikro dari bagaimana kemudian saya melaksanakan capaian-capaian yang sudah saya lakukan. Menyiapkan perpustakaannya sesuai standar nasional untuk kemudian berjejaring melaksanakan Yogyakarta Learning Gateway yang di situ terdiri dari jaringan seluruh perpustakaan di DIY. Tentu saja dilengkapi dengan berbagai kegiatan tambahan seperti saya menjadi tim dari penyusunan regulasi dan tim dan juga menyiapkan SDM-nya melalui BIMTEK, workshop, dan diklat. Ini beberapa hal yang secara mikro kemudian saya lakukan. Saya melakukan dari hilir ke hulu, dari bagaimana menyiapkan perpustakaannya di DIY secara standar nasional, kemudian menyiapkan jaringan kerjasamanya melalui Sepatu Joliva tadi agar kemudian dapat diintegrasikan, karena layanan yang sendiri tidak akan terlalu masif manfaatnya kalau belum diintegrasikan. Sebagai penutup, mohon maaf. Sebagai penutup, perpustakaan harus menjadi oase bagi masyarakat yang memiliki semangat belajar. Suaranya hilang. Suaranya hilang. Bas.